Hukum ketenagakerjaan ataukah politik hukum ketenagakerjaan? Kira-kira menurut teman-teman beda nggak politisasi hukum ketenagakerjaan dengan politik hukum ketenagakerjaan? Bedanya apa? Kita sepakat dulu ya, kita belajar bareng. Saya bukan guru, saya bukan dosen, tetapi saya hanya fasilitator. Jadi kita berdiskusi. Kalau tadi Pak Manta menyampaikan di sesi ketiga ada tanya jawab, tetapi metode yang saya pakai, kita metodenya diskusi, ya, sehingga lebih gampang untuk kita memahami, mengerti, dan kita bisa saling sharing. Nah, apa bedanya politisasi hukum ketenagakerjaan dengan politik hukum ketenagakerjaan? Apa, ayo? Jangan ada yang merasa mau ngomong takut salah atau tidak benar atau takut ditertawakan, ya. Ini kelas untuk belajar tadi, ya. Kuliah itu juga belajar, pendidikan itu juga belajar. Nah, artinya kita yang berada di dalam ini adalah orang yang belum tahu dan pengen tahu, sehingga tidak ada omongan itu atau pertanyaan ataupun pernyataan atau tanggapan itu dinilai salah, tidak ada. Jadi silakan teman-teman eksplor aja. Kalau diam di dalam hati, nanti kita nggak tahu kekurangan kita di mana. Atau bahkan kalau kita tahu, kita diam saja, kasihan teman-teman yang lain nanti yang belum tahu kemudian tidak mendapatkan informasi. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Sepakat? Sepakat. KSPN? Siap. KSPN? Siap. Apa bedanya politisasi? Tadi kan teman-teman bilang beda. Politisasi hukum ketenagakerjaan dan politik hukum ketenagakerjaan itu apa bedanya? Coba Pak. Oh iya, harus dicoba Pak. Nah, kalau pandangan kami politisasi itu adalah pengaruh atau memengaruhi kebijakan-kebijakan yang lain. Tapi kalau politik hukum itu ada redaksi yang sudah dibuat. Itu. Ada pendapat lain? Mungkin tujuannya sama tetapi dengan narasi yang berbeda. Nah, itu nanti pemahamannya juga akan semakin mengerucut. Gitu. Ada pendapat lain? Bedanya politisasi dengan politik hukum, politisasi hukum dengan politik hukum. Aduh ngantuk kowe. Baik, kira-kira begini teman-teman. Kalau politisasi hukum, ya kita nggak ngomong apakah ketenagakerjaan atau lingkungan atau apa. Kalau politisasi hukum itu adalah persepsi negatif, ya persepsi negatif dalam tanda kutip itu. Bagaimana hukum itu dijadikan sebuah alat untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan pihak yang ingin dalam tanda kutip tadi memanfaatkan atau menyimpangkan atau mengarahkan. Nah, itu politisasi. Contohnya apa? Kepentingan para pihak atau kepentingan pihak yang ingin memanfaatkan secara negatif, memanfaatkan hukum secara negatif itu. Enggak, maksudnya contohnya apa? Hukum yang sudah dipolitisasi. Kita mulai situ dulu. Ya apa? Contohnya apa? Undang permen coklat, permenaker, PP, undang-undang, perda yang dalam tanda kutip dipolitisasi untuk kepentingan pihak dalam tanda kutip atau dalam tanda negatif tadi. Contohnya apa? Nah, apa? Di mana letak politisasinya?
Bener nggak omnibus law itu politisasi ataukah politik hukum? Politisasi hukum ataukah politik hukum? Di mana letaknya? Itu dipolitisasi. Di sistem kemarin di sistem saat pensiun. Dana pensiun itu agak lamban tapi intinya itu Ya, artinya di situ ada ketentuan tentang pensiun, tentang pesangon yang nilainya lebih rendah. Kira-kira begitu pendapatnya Mas Sinten? Mas Sony. Itu. Ada pendapat lain? Ada contoh lain? Kalau belum ada, saya mengalir saja ke Mas Sony. Bener. Salah satu omnibus law itu ada unsur politik hukum, ada unsur politisasi hukum. Ya, itu benar di situ. Tapi sebenarnya ini tidak di awal. Saya hanya ingin mengeksplor perbedaannya politik hukum dan politisasi hukum. Tapi kita akan menggunakan dasar awal ini untuk kerangka pikir kita berdiskusi atau belajar tentang politisasi hukum atau politik hukum. Nah, kalau berbicara omnibus law, ya, itu yang sebelah situ kesumuan enggak? Kalau kesumuan itu dinyalakan enggak? Kalau kesumuan. Yang di sini yang terdekat, Pak. Hah? Yang di sini yang terdekat. Oke. Enggak, saya bertanya Mas, jangan dieksekusi. Nah, omnibus law itu politisasi hukumnya di sini, teman-teman. Pernah dengar ada gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Pernah. Pernah ya? Nah, Apa putusan Mahkamah Konstitusi? Apa putusan Mahkamah Konstitusi isinya? Mengabulkan sebagian gugatan, memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk memperbaiki proses pembuatan undang-undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Kira-kira itu ya? Kira-kira itu. Nah, kemudian pemerintah memperbaiki enggak? Tapi apa sikap pemerintah? Yang dilakukan pemerintah? Permen atau coklat? Putusan pemerintah. Perpu. Secara hukum ketatanegaraan, ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Setelah putusan tidak boleh lagi ada upaya hukum. Yang ada adalah melaksanakan perintahnya apa? Perintahnya memperbaiki, ya diperbaiki. Itu hukum tata usaha negara. Ya, itu hukum administrasi, hukum tata usaha negara yang harus dipegang oleh oleh seluruh rakyat Indonesia, baik pemerintah, DPR. Tetapi yang dilakukan bukan memperbaiki, tetapi mengeluarkan perpu. Nah, pertanyaannya, mengeluarkan perpu itu boleh nggak? boleh. Konstitusional nggak? Konstitusional. Haknya siapa mengeluarkan perpu? Pemerintah, DPR. Haknya siapa? Ojo gremeng ah. Pemerintah. Haknya pemerintah. Kalau nggak salah, perpu itu adalah hak di siapa? Presiden. Hak konstitusionalnya presiden ada di Undang-Undang Dasar. Nah, presiden dalam situasi yang genting, kegentingan yang memaksa, itu diperbolehkan untuk membuat peraturan perundangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu namanya politisasi hukum. Dia bagaimana caranya? Ada putusan Mahkamah Konstitusi disuruh memperbaiki, tetapi presiden atau pemerintah golek coro. Corone Pak Aziz ki angger
lunga dolan mbek kancane wedok, seneni mbek bojone, terus piye carane ben percaya, nah, ini golek cara. Itu namanya politisasi hukum. Oh, sampai Pak Aziz sih. Tak kira mboten enten sing jenenge Aziz to. Kulo iki ngawur kok. Ngawur. Salah jebule kok ya pas. Nah, itu namanya politisasi hukum. Dia konstitusional pembuatannya. Pembuatannya konstitusional. Tetapi sebenarnya yang dilakukan adalah sebuah kelicikan dalam tanda kutip untuk kepentingan yang negatif tadi. Negatifnya di mana? Ya untuk mengegulkan, untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mengegulkan permohonan atau permintaan dari para investor, sehingga otaknya Mahfud MD berpikir, "Put, piye iki carane ngadepi putusan Mahkamah Konstitusi? Gawe perpu. Wong Pak Presiden punya hak konstitusional untuk mengeluarkan perpu." Nah, tapi sebenarnya kesewenang-wenangan atau politisasi peraturan perundangan itu, kalau kita nanti masuk dalam hukum politik hukum, ya, itu sebenarnya tidak serta-merta itu hak konstitusionalnya presiden, karena mekanismenya politik hukumnya perpu itu setelah dibuat kemudian diajukan kepada DPR, kemudian dibahas oleh DPR, disahkan di masa sidang berikutnya, itu undang-undang dasar. Nah, itu namanya politik hukum. Politik hukum itu kan adalah bagaimana mengatur. Pak, kita kembali ke sini. Ini adalah politisasinya di situ, Mas. Jadi betul, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada nuansa, ada unsur politisasi hukum. Ya, karena tadi golek coro untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu politisasi hukum. Ya. Ada lagi apa? Politisasi hukum. Teman-teman kalau mau interupsi saja. Kalau mau nge-cut saya ngomong, cut saja. Kita metodenya kita berdiskusi. Apalagi kita berbicara undang-undang tenaga kerja, politisasi hukum. Apa contohnya? Aturan apa meneh yang terbaru? Apa? Yang terbaru yang di situ peraturan itu keluar, isine kuwi bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Tapi dia konstitusional. Baru-baru ini keluar Permenaker nomor 5 tahun 2020. isinya tentang masalah globalisasi, ekonomi globalisasi. nah, Pemotongan upah. pemotongan dan pemotongan upah. Di mana itu letaknya, Mas? Politisasi hukumnya. Kalau mengacu kepada diskusi kita soal Undang-Undang Cipta Kerja itu politisasi hukum ada. Di mana itu letaknya? Ada celah untuk dari pengusaha untuk mengatur jam kerja. Iya, itu isinya. Ya. Kenapa kita katakan bahwa Permen nomor 5 2023 itu adalah bentuk politisasi hukum ketenaga kerja? Karena jelas di dalam undang-undang disampaikan mengatakan dengan jelas ya, upah itu harus tidak boleh membayar di bawah UMK. Sedangkan di Permen itu menyampaikan hanya 75%. Secara politisi hukum maka itu melanggar undang-undang tenaga kerja. Politisasi undang-undang, Pak. Sekian, Pak. Ya. Artinya di situ pemerintah dalam hal ini Dipnaker ya, Kementerian Tenaga Kerja, dia mencoba mengakomodir apa yang menjadi keinginan pengusaha. Keinginan pengusaha apa? Pengusaha di sektor sandang kulit dan
sepatu. Alas kaki, bukan sepatu, alas kaki. Karena kalau sepatu kan sepatu aja, tapi ada sandal, ada macam-macam, itu alas kaki. Nah, di situ mereka mempolitisasi aturan, ngakal-akalan. Disampaikan Mas Khairul tadi, undang-undangnya jelas bahwa pekerja itu berhak atas upah yang layak, dan upah itu tidak boleh kurang dari apa? UMK. Besaran upah tidak boleh kurang dari UMK. Bagaimana kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan menteri yang memperbolehkan pengusaha itu memotong upah untuk pekerjanya? Itu namanya politisasi hukum. Paham? Sampai di situ ada yang tanya? Ada yang tanya? Paham apa enggak? Paham. Ini orang paham aku dengan balik. Itu politisasi. Nah, kalau politik hukum apa? Politik hukum, kita nggak ngomong ketenaga kerjaan ya, kita ngomong politik hukum karena ini pemahamannya general. Apa kalau politik hukum? Politik hukum itu adalah tata cara bagaimana membuat peraturan perundangan itu dan kemudian arahnya kemana peraturan perundangan itu. Setiap rezim politik hukumnya itu arahnya itu akan berbeda. Pertanyaan saya, yang bekerja sudah lebih dari 20 tahun siapa? Ada? Yang 30 tahun lebih? Enggak ada. Enggak ada. Wah, ini enggak karena sing iso dibully. Tapi yang sing bully itu. Ada yang tahu Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pertama tahun berapa? Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pertama di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sudah berkali-kali berganti undang-undang ketenagakerjaan. Nah, tapi kita sebagai pekerja, tentunya teman-teman kalau dilihat dari diskusi ini belum ada yang tahu. Undang-undang ketenagakerjaan itu yang pertama tahun 48. Nomornya kalau tidak salah nomor 12 ya Pak ya. 12 tahun 48. Kemudian berganti tahun berapa? 55 ada. Itu diundangkannya tahun Undang-Undang nomor 12 tahun 48 itu diundangkan tahun 55 dengan nomor yang berubah. Oke? Itu masih satu isi. Nah, berganti di Undang-Undang nomor 14 tahun 69. Kenapa kok buka Google ya itu? Buka Google ya terus. Itu 69. Tapi nggak apa-apa, sekarang era teknologi, kalau kita belajar pengen cepet, buka Google. Ngenteni cangkemin anak ngomong, orang pinter-pinter. Suwi. So setahun pisan, 5 tahun pisan. Ya, 14 tahun 69 katanya Pak Haji. Paling lama itu. Sampai tahun berapa? Sampai tahun berapa itu? 97, tapi kemudian berlaku enggak itu? Nomornya berapa? Nomor 25 tahun 97. Kemudian diundangkan tahun berapa? Diundangkan tahun 98 setelah reformasi. Selesai reformasi. Jadi paling lama yang 69 sampai dengan tahun 98.
tahun nomor 25 tahun 97 itu rame Pak Aziz dulu ya, sempat banyak penolakan, tarik ulur. Nah, kemudian setelah 98 ya atau 25 tahun 97 keluar lagi undang-undang apa? 13 tahun 2003. Hanya berapa tahun itu? 98 sampai dengan 2003. Itu pun ada nuansa politik yang sangat kuat saat itu. Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ditandatangani 2 hari menjelang Presiden siapa? Megawati mau lengser. Karena kepentingan, dan nanti di situ ada politik hukum yang akan kita diskusikan. Nah, 2003, kemudian ada lagi tahun, berganti lagi tahun berapa? Setelah 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2020. Jadi Cipta Kerja gue mau digugat karena isinya itu yang diharapkan, maka setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terjadilah politisasi hukum tadi. Oke? Nah, politik hukumnya di mana? Politik hukumnya di mana? Kita berbicara tahun Undang-Undang tahun 48, 55 yang diundangkannya, kemudian kita nggak ngomong diundangkannya ya. Tahun 48, kemudian 69, 97, 2003, 2020, sekarang ada Perpu 2023. Politik hukumnya kira-kira di mana? Kalau tadi kan kita berbicara politik hukum itu adalah bagaimana undang-undang atau peraturan perundangan itu dibuat untuk arah dan tujuan. Nah, maka teman-teman di situ harus mengingat dulu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 48 itu isinya tentang apa? Kemudian bergeser ke tahun 69, itu isinya tentang apa? Maksudnya tentang itu di dalamnya, itu pasal-pasalnya perbedaannya di mana? Kalau 48 itu isinya terkait dengan upah, itu belum ada pengaturan secara spesifik, termasuk hak-hak cuti itu belum diatur lebih rinci. Kemudian 69 termasuk proses penyelesaian perselisihannya di 48 itu belum ada. Kemudian tahun 69 itu sudah ada proses penyelesaian perselisihannya. Upahnya masih di situ, hak upah itu masih UMR. Ya, di situ aturannya. Nah, kemudian penyelesaian perselisihannya dulu menggunakan apa? Di Undang-Undang 69 itu. Masih ingat P4D? P4D, P4P. Kalau pekerja ada masalah, itu diselesaikan di P4D, di P4P. Ya, P4D itu apa? Proses penyelesaian perselisihan daerah, tingkat daerah. Nah, kalau P4P penyelesaian di tingkat pusat, jadi nggak masuk pengadilan. Kemudian Undang-Undang 13 proses penyelesaian dia lebih agak di situ. Kalau 648 dan 69 nggak ada pekerja kontrak, nggak ada outsourcing. Nah, kalau kemudian 2003 penyelesaiannya di mana? PHI. Ya, ada bipartit, ada
Habis bipartit kalau di Undang-Undang nomor 4 tahun 40 tahun 2004 habis bipartit ke Disnaker itu forumnya apa Mas? Sudah betul di Disnaker mediasi. Setelah mediasi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, tapi lebih radikal menurut kacamata pekerja. Radikalnya di mana? Undang-Undang 13 itu ngatur untuk melegalkan soal sistem kontrak dan outsourcing. Tetapi upahnya lebih baik di Undang-Undang 13 karena dia menggunakan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Gitu. Nah, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, baik yang Undang-Undang Cipta Kerjanya maupun yang perpunya. Lebih liberal lagi. Bahkan dalam kacamata ahli dan kita sendiri sebagai rakyat yang menggunakan undang-undang itu, ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu, kita lebih tidak mendapatkan kepastian kerja, tidak mendapatkan kepastian perlindungan. Ya, di mana letaknya? Letaknya di mana? Nah, itu nanti namanya politik hukum. Politik hukum itu adalah alur dan arah penguasa untuk menerapkan atau membuat hukum itu. Kalau dulu 48 nggak ada sistem kontrak, nggak ada outsourcing, kemudian nggak ada pengaturan soal cuti apa perempuan yang macam-macam itu. Kemudian 69 di situ agak diakomodir, banyak cuti haid sudah muncul, kemudian cuti menikah, cuti haji dan lain sebagainya sudah muncul, tapi upahnya masih UMR. Ya, tidak mengenal sistem kontrak dan outsourcing. Kemudian 2003 melegalkan sistem kontrak dan outsourcing, tapi upahnya lebih baik. Kita belum ngomong pesangon ini ya. 1469 itu pesangon jauh lebih baik. Gitu. Pesangon jauh lebih baik. Kemudian tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 yang melegalkan sistem kontrak dan outsourcing, kemudian hak cuti semakin baik, upah semakin baik dalam konteks peraturan perundangannya. Kita belum selesai pembahasannya, ya. Nah, tetapi di situ ada sesuatu yang ada politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodir itu, mengakomodir kepentingan pengusaha yang kemudian dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ yang kemudian sangat liberal. Itu dari sisi undang-undangnya, dari sisi undang-undang induknya. Kalau kita kemudian ditarik garis menurun peraturan pelaksananya, maka teman-teman akan semakin mengetahui politisasi hukum dan politik hukumnya itu kemana. Politisasi hukumnya di mana, politik hukumnya kemana. Ya, kalau politisasi hukum itu di mana? Ya, politisasi hukumnya di mana? Tapi kalau politik hukum itu kemana? Itu. Nah, liberalnya di mana undang-undang itu kalau kita tarik di aturan turunannya? Kalau kita ngomong pengupahan, ya, dulu UMR itu adanya diputuskan di Dewan Pengupahan Pak Aziz ya. Nggih ngoten nggih Pak? Nggih. Nah, ngoten.
Jadi komisi sebelum UMK ya. Iya Pak, saya tadi bilang UMR kan, belum UMK. Diputuskan di mana? Di Dewan Pengupahan atau di mana? UMR di mana? Iya, yang memutuskan bupati sama gubernur. Diputuskan di mana? Di Dewan Pengupahan. Yakin? Kayaknya dulu nggak ada Dewan Pengupahan. Ya? Dulu diputuskan sepihak oleh pemerintah. Peraturan turunannya. Kemudian bergeser di Undang-Undang 13 bahwa proses pengupahan dibahas melalui Dewan Pengupahan. Diusulkan oleh bupati dan ditetapkan oleh gubernur. Itu politik hukumnya. Alurnya. Nah. Kemudian berubah lagi, masih dalam konteks Undang-Undang 13, aturan induknya. Dulu upah ditetapkan berdasarkan apa? Hidup layak. Hidup layak. Kebutuhan hidup Hidup layak. Kudu sing lengkap Pak. Siap. Ditetapkan berdasarkan hidup layak sama ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak itu berbeda. Kalau hidup layak itu adalah manusianya, tapi kalau kebutuhan adalah barang-barangnya. Itu bedanya di situ. Nah, kemudian berubah lagi itu berdasarkan Permen nomor berapa? Dengan yang bisa menyebut berdasarkan kebutuhan hidup layak. Peraturannya apa? Dasar hukumnya? Permen 76 ya? Oh lupa ini. Apa? Banyak permennya. Ada wong koko, ada relaksa, ada kopiko. Survei. Iya. Iya, survei itu mekanismenya. Peraturan perundangnya, politik hukumnya ada di Permen Nomor 13 tahun 2000 13 kok 2015 tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak Mata? 2012. Kemudian berganti Permen 17 tahun 2015. Antara 2003 Permen 13 dan Permen 15 yang jeda waktu 2 tahun 3 tahun itu sudah ada politik hukum yang sangat kental, yang sangat kelihatan sekali. Di mana? Dulu KHL 13 itu ada berapa item? Ini politik hukum ini, biar teman-teman tahu, sadar. Oh, dari tahun ke tahun perubahannya seperti ini. Itu ada tujuannya, ada maksudnya. Dan itu diarahkan untuk siapa? Berapa item KHL 2013? Nomor 13, Permen 13. Berapa? Oh, susah banter tuh. Gak ada yang salah. Aku tak banter-banter walaupun ngeleh kok. Aku udah dipakani loh ini. Aduh. Dendo ya. Bomboane balik disangoni. Padahal materinya itu materinya DNA itu. S3 ini. 48. Terus kemudian berganti menjadi 60. Ya. Terus Permen 17 terus ganti apa Pak Aziz? PP 78. PP 7 Ada apa? Nah, 18 ada tapi sempat nggak pakai. Nah, itu sudah naik menjadi 60 berapa itemnya Pak? KHL-nya 64. Jadi dari 48 naik jadi 60 item KHL-nya ya. Mudah nggak item KHL? Nah, mudah, alhamdulillah. Saya nggak mudah masalahnya. Terus kemudian 18 menjadi 64. Kemudian berganti lagi. Masih di tahun 2015. 2015 berganti lagi.
Apa peraturan pengupahan 2015 itu ada 2 kali pergantian. PP 78. PP 78. Pakai KHL enggak? Enggak. Hah? Pakai KHL enggak PP 78? Enggak. Mbak Aga pakai, jawabnya pakai, Pak Khairul Pak jawabnya tidak. Yang benar yang mana? PP 78 pakai rumus, Pak. Ini penting betul. Yang betul baik Permen 13, 17, 18 semuanya pakai item KHL. Ya. PP 78 itu juga sama. Upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak. Itu KHL, Bu, betul. Nah, disitulah politisasi hukum. Di mana politisasinya? Dulu upah berdasarkan kebutuhan hidup layak, ada itemnya, kemudian masing-masing item itu disurvei. Sehingga kebutuhan hidup kita berdasarkan kebutuhan hasil survei real saat itu. Walaupun masih ada politisasi bahwa surveinya ini, upah ini dipakai untuk tahun depan, itu debatable. Tapi dalam hal konteks politik hukum dan politisasi hukum, itu sangat kelihatan dan itu sangat kental. Nah, kalau PP 78, upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, itu konstitusional. Karena Undang-Undang 13-nya mengatakan upah pasal 88 itu upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak. Maka aturan turunannya nggak boleh bertentangan. Nah, di situ disebutkan upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak itu di PP 78. Sah kan PP-nya? Tapi kemudian dibaca di ayat selanjutnya. Selanjutnya kebutuhan hidup layak itu adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan ini kono caranya. Di situ politik hukumnya. Bagaimana dia berpihak kepada pengusaha, dia membuat satu aturan yang konstitusional, tapi sakjane ngakali buruhe. Gitu. Itu di situ politik hukumnya. Antara aturan turunan tentang pengupahan. Nah, masuk di Undang-Undang Cipta Kerja yang kita bilang liberal. Nah, ini susah kalau bukan susah. Ini nggak cukup kalau kita ngomong isi undang-undangnya. Tapi setidaknya kita ambil poinnya saja. Bilang, Pak. Sontek riyen. Politik hukumnya di mana yang paling kental? Yang paling kelihatan? Kita ambil beberapa contoh saja. Misalnya ini, soal kontrak dan outsourcing masih tetap sama dengan Undang-Undang 13. Bahkan mereka diperluas dan tanpa ada batasan waktu untuk sistem kontrak dan bukan batasan waktu. Tidak ada batasan jenis pekerjaan. Kalau di Undang-Undang 13 masih ada batasan jenis pekerjaan apa, bukan jenis kelamin ya. Jenis pekerjaan apa yang boleh di kontrak dan di outsourcingkan. Ya, itu masih ada. Apa aja yang boleh di outsourcingkan? Satpam, keamanan, cleaning service, kebersihan. Apa? Outlet itu apa? operator apa? Catering. Terus security, kebersihan, catering. Nah, sopir, jasa pertamanan. Tapi sekarang dia lebih liberal. No, nggak hanya 5. Wah, nih kalau outsourcing kan itu. Jadi kalau sekarang itu
operator produksi media sourcing kene ngaku, ya iso saiki. Jadi kowe ora karyawan Morris, karyawan Nanang. Berarti ono perselisihan, itu nanti politik hukumnya di sana ada. Enggak sekedar apa namanya kita intermezzo, tapi itu ada. Tujuannya ada. Kenapa kontrak dan outsourcing itu kemudian diliberalkan? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? itu berarti ya. Memangnya kalau pakai sistem kontrak dan outsourcing nggak itu bari? Ayo tujuannya apa? Berangkat pesangon. Sudah turu. Apa tujuannya? Silahkan sambil minum. Tujuannya sekurang-kurangnya adalah menghindari pemberian pesangon, menghindari perselisihan. Karena secara hukum kalau jenengan itu karyawannya Morris, maka kedudukan hukum kalian itu di PT Morris. Tapi kalau kalian di outsourcingkan, maka kedudukan hukum kalian itu berada di perusahaan outsourcing. Itu tujuan yang sangat kental dan sangat kelihatan, dan arah politik hukumnya kemana itu sangat kelihatan. Kemudian apalagi nih selain kontrak dan outsourcing yang sangat kontroversi nih undang-undang Cipta Kerja, biar kita semakin clear pemahamannya dan kita paham juga, oh ternyata politik hukumnya di situ. Apa? Yang paling ada kelihatan paling berubah kontrak outsourcing kan semakin terbuka. Pesangon. Salah satu dulu Pak. Pesangon. Di mana perubahannya pesangon? Yo, kan ngomong demo pesangon dihilangkan. Kita menolak karena pesangon dihilangkan. Ulang ini ya. Ramdeng di sini. Sekarang kan dirinci dari mulai perusahaan itu efisiensikan karena apa? Kalau dulu kan enggak satu global itu sampai tahap sekian. Ya. Sekarang dari mulai tahapan-tahapan bahkan sampai nilai yang terkecil bisa dibikin oleh perusahaan. Istilahnya banyak. Ya. Yang dimaksud Pak Aziz paham ya? Saya nggak bisa menirukan misalnya. Maksudnya kan dawa tak tiroke kan kesuwen. Pesangon di mana? Politik hukumnya dan politisan. Kalian kan menolak itu, harus tahu. Saya pernah tuh diskusi sama ketua jenengan yang tidak mendengarkan itu. Jadi saya diundang ke sini disuruh ngoceh, tapi dia nggak dengerin. Jadi nggak asik kan? Asik. Kalian lihat antara, kalau kita berbicara pesangon ya, ini Pak Aziz kan ngasih contoh pasal pesangon. Ada dulu Permen 150 tentang pesangon. Ada yang tahu enggak? Ingat bukan Pak ya? Ingat ya, ingat Permen 150. Kemudian berganti ke Undang-Undang 13 pasal 156 sampai dengan 180 berapa itu tentang pemutusan hubungan kerja dan pesangonnya. Di situ detail. Itu sudah ada pergeseran. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja bukan pesangon itu dihilangkan. Ada yang hilang, ada yang dikurangi, ada yang masih tetap. Kalau kawan-kawan pengen tahu politik hukum tentang ketenaga kerjaan di situ, harus tahu perbandingan antara undang-undang yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, Cipta Kerja, aturan turunannya tentang pesangon ada di mana? Ini penting banget kan panjenengan semua. Ada di mana?
Engko tak peroke isine. Ada pembatasan yang dulu lebih dari Bukan aturannya di nomor berapa tahun berapa. Aturan turunan tentang pesangon. Mas, jenengan kok ngenang ini kok abad umam? Ora. Nyiprat kok ya, apa dari ini? PP 35, PP 36. PP 35. PP 35 tahun 2021. PP 35 tahun 2021. Sekarang bentuk pemutusan hubungan kerja itu sangat luas, digelar seluas-luasnya. Jadi posisi kita tentang pemutusan hubungan kerja sekarang ini sangat rawan. Iki ora meden-medeni, iki sinau soal hukum. Tapi ada caranya untuk menghadapi. Nah, tapi kan bukan materi itu. Kita ngomong materi politik hukum. Nek dulu Undang-Undang 13. Ya, PHK ki apa wae? 1. Pekerja dapat di PHK karena aja di anu sik to, urut-urutane lho ben penak. Ya bener sih, meninggal dunia, pensiun itu PHK. Tapi kita urut sih. Pekerja dapat di PHK karena mengundurkan diri. Pesangone piro? Pesangone piro di Undang-Undang 13? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu tidak mendapat uang pesangon. Ora ono pesangone, ora ono uang penghargaan masa kerjane, entuke gur uang pengganti hak. Oh iya nih. Gayane ngrungokke. Begitu ngomong jebule salah. Nek kono salah jenengan ora salah. Uang penggantian hak itu hanya siasat saja. Ya, penggantian hak itu sangat sulit untuk kita tuntut. Karena untuk mendapatkan penggantian hak kita harus menghitung pesangon bla 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 bla, dan itu sing ngitung awak dhewe. Padahal sing ngekeki kono, lha mbok itu lho menggo apa? Iki jenenge sama juga, Bro. Dan itu gini Pak, itu kan cabai itu kan dari mulai pesangon. Karena mengundurkan hidup pesangonnya 0, semuanya dikalikan 0, jadi nggak ada hasilnya. Ya, kalau kurang dari 3 tahun ya ketemunya 0, 15%-nya. Terus yang kedua, mengundurkan diri karena akumulasi kesalahan. Barento SP ping 3 terus salah meneh pendiam. Dapat pesangon berapa? 1 kali ketentuan pasal 156 ayat berapa itu terkait dengan rumus pesangon. Kalau 1 tahun tapi kurang dari 2 tahun dia mendapatkan 1 bulan dan seterusnya itu. Sama 1 kali penghargaan masa kerja itu dihitung biasanya kelipatan 3 tahun 1 bulan naiknya. Ditambah uang pengganti hak 15%. Terus PHK karena kesalahan berat. Nah, kesalahan berat itu dapat pesangon nggak? Ya. Nggak dapat. Tapi harus dibuktikan bentuk pidananya di peradilan. Itu. Ya, kalau dia terbukti maka tidak berhak atas pesangon. Kalau putusan pengadilan tidak terbukti maka dia dipekerjakan kembali atau mendapatkan hak pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Terus yang kelima mengundurkan diri, kesalahan berat. Yang keempat
sakit diterus gitu ya aturannya. Sakit setelah beristirahat 12 bulan kemudian tetap tidak bisa melaksanakan aktivitas kerja, maka dia berhak atas berapa? Kita kan ngomong politik hukum ini nanti. Orang guru ngomong pesangon dong. Pasalnya pesangon. Biar paham. 2 kali pesangon, 1 kali ketentuan penghargaan masa kerja dan pengganti hak. Tuh. Terus setelah orang sakit ada lagi PHK pensiun. Dia mendapatkan 2 kali pesangon, 1 kali ketentuan penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Terus meninggal dunia sama dengan pensiun pesangonnya. Terus 1 lagi, nah ini mesti ra ngerti. Mesti angel ra ngerti. Sing buri kayak padha wae ora ngerti ya. Hah? Undang-Undang 13 gak ada efisiensi. Yang ada cuma yang kita bicarakan ini nanti ditambah 1 lagi pasal yang itu hak kita diatur pesangonnya. Apa? Peralihan. Atau bahasanya saya ini merger. Itu dulu diatur dan mendapatkan apabila kita di merger perusahaan yang baru ini kita nggak mau ikut perusahaan yang baru, maka kita akan mendapatkan 1 kali pesangon, 1 kali penghargaan masa kerja dan pengganti hak. Kalau pengusaha yang baru yang tidak mau menerima karyawannya, maka akan mendapatkan 2 kali pesangon, 1 kali ketentuan penghargaan masa kerja dan pengganti hak. Itu Undang-Undang 13. Sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja. Saya simulasi kesalahan masih dapat pesangon 1 kali. Pasal tentang pensiun masih ada, tapi dapatnya berkurang. Berapa kalau pensiun? Di permen di PP 35. 175. 175 maksudnya 1,75% pesangon. Berarti berkurang dari ketentuan Undang-Undang 13. Terus orang pensiun sakit meninggal dunia, nah, itu ketentuannya dia tidak lagi itu sama dengan orang pensiun tadi 1,75. Nah sekarang ditambah lagi dan tambahannya banyak Pak Aziz. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah membaca atau belum. Saya belum pernah masalahnya. Sekarang itu ada alasan PHK karena perusahaan, karena alasan efisiensi menghindari kerugian. Jadi ini perusahaan, kowe meh tak PHK. Masalah ini perusahaan wis mulai goyang-goyang iki. Nek ora tak PHK aku rugi. Ini PHK efisiensi menghindari kerugian, ada pasal itu. Dapatnya berapa? 0,5. Oh salah. Iya. Itu 1 kali ketentuan. Oh, keliru ya Pak. 1 kali ketentuan. Nah, kemudian ada PHK tadi apa? PHK alasan apa? Menghindari kerugian. Ada PHK, ada efisiensi karena kerugian. Nah, Formager itu Pak. bukan. Bukan lagi. Bukan. Itu karena tadi kan menghindari kerugian nih, burung rugi. Oh. 1 kali ketentuan, dan 1 kali pesangonnya 1 kali ketentuan. Kemudian ada PHK karena kerugian, karena mengalami kerugian. Itu dapatnya 0,5 tadi. Pesangonnya 1 kali penghargaan masa kerja. Apa bedanya menghindari kerugian dan mengalami kerugian?
Dan satu lagi ada PHK karena rugi atau tutup atau pilot. Berapa kalau tutup atau rugi? Sama Pesangonnya 0,5. 0,5. Nah, apa perbedaannya di sini sebelum saya lanjutkan yang lain? PHK yang lain. Kalau menghindari kerugian, maka dia posisinya belum merugi. Kalau karena kerugian, itu bisa karena dia ruginya itu hanya beberapa bulan sudah merugi. Tapi sing wingi-wingi kan bati. Ya kena cangkem awak dhewe. Kalau dia sudah menunjukkan bahwa beberapa bulan terakhir dia rugi, itu dia boleh melakukan pemutusan hubungan kerja atau mengefisiensi sebagian pekerjanya dengan kewajiban 0,5. Jadi dia cukup membuktikan kerugiannya beberapa bulan. Nah, kemudian lagi ada PHK karena pilot tadi, karena tutup tadi. Dia kewajibannya 0,5, tetapi unsurnya, syaratnya itu harus menunjukkan bukti kerugian Selama 2 tahun. selama 2 tahun berturut-turut. Itu bedanya PHK karena efisiensi, karena menghindari kerugian, karena mengalami kerugian, dan karena tutup. Oke? Itu dapatnya seperti tadi. Nah, ada lagi PHK-nya, gitu. Ada PHK karena merger. Ya. Merger itu diatur dengan ada 2 unsur. Kalau kita merger yang seperti yang saya katakan tadi, di merger, kalau yang Undang-Undang 13 karyawannya nggak mau dapat 1 kali ketentuan, kalau pengusahanya yang nggak mau dapat 2 kali ketentuan. Tapi di merger PP 35 tahun 2021, ya, pengusahanya mau ataupun karyawannya yang tidak mau, ya, ataupun pengusahanya yang tidak mau, itu di ayat 1-nya, di pasal merger ayat 1 itu dapatnya pesangon 1 kali ketentuan. Pokoknya tahu cake sampean mudeng ya karepe ora ya karepe. Dosane kaya dhewe. Ora tak balik. 1 kali ketentuan. Sangonnya. Ya. Nah, ayat 2-nya disebut pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena syarat kerja, ya, karena alasan syarat kerja. Jadi ini ano merger sampai tidak cocok dengan syarat kerjanya, maka itu akan mendapatkan 0,5%. Tapi itu akan mendapatkan 0,5%. Udah itu di situ. Paham nggak yang saya maksud? Syarat kerja itu apa? Sebenarnya materinya nggak ke sana. Syarat kerja itu ya misalnya ini perusahaan yang lama kita dengan jadi mandor, di perusahaan yang baru ditempatkan di bagian apa, kemudian gajinya berubah atau tunjangannya dari ada menjadi tidak ada atau berkurang. Nah, itu karena syarat kerja, maka nek sampean gak gelem karena itu hanya mendapatkan 0,5%. Nah, itu kan bisa dipolitisasi tadi. Itu kan bisa dipolitisasi. Aku daripada nyangoni Pak Aziz, iki tak tarik ning perusahaan anyar, tak dekek ning gone bagian iki, ora tak kei masker, ora tak kei bojo. Itu disitulah untuk menghindari kewajiban. Nah, teman-teman, itu politik hukum yang kalau kita pahami dari waktu ke waktu tentang pesangon sekarang lebih liberal. Pengusaha sakwenake sakuole nek memeakan boleh gawe alasan apa wae
ning PP 35 2021 itu dibuka lebar. Itu pesangon soal di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang pertama kontrak dan outsourcing pesangon. Terus apa meneh? Yang kontroversi yang jenengan permasalahkan sampai berdarah-darah. Jadi yang dikatakan Pak Aziz soal upah. Tahu perbedaannya? Tadi kan kita berhenti sampai di Undang-Undang 13 UMK menggunakan KHL sampai dengan pindah di PP 78. Sekarang upah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan berdasarkan di Undang-Undang Cipta Kerja upah ditetapkan berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi ditetapkan berdasarkan dikali kebutuhan hidup layak. Tapi kemudian di aturan turunannya, ya, nggak hanya di aturan turunan, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerjanya. Selanjutnya kebutuhan sekarang upah itu bukan kenaikan di Undang-Undang Cipta Kerja. Apa? Ya, naiknya persentase, Pak. Tapi di undang-undangnya itu klausulnya apa? Politik hukumnya di situ. Apa? Upah akan disesuaikan setiap tahun sekali. Kalau dulu upah dinaikkan 1 tahun sekali berdasarkan kebutuhan hidup layak. Sekarang upah disesuaikan setiap tahun sekali berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Tetapi pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu yang dipakai adalah nilai saat itu yang tinggi yang mana? Kelihatan kan politik hukumnya? Antara Undang-Undang 13 kemudian di Cipta Kerja itu teman-teman namanya politik hukum, termasuk proses pembuatan undang-undang. Itu saya karena waktu saya 1 jam, nah, pas kurang 5 menit. Ya, saya nggak mau nambah juga, masalahnya larang. Materi ini larang jadi. Itu, nah bagaimana politik hukumnya pembentukan peraturan perundangan? Siapa yang berhak membuat undang-undang? Siapa yang berhak membuat undang-undang? DPR, pemerintah dan DPR. Siapa yang berhak membuat undang-undang? Pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR. Harus lengkap ini. DPR dewi yo ora iso, pemerintah dewi yo ora iso. Nah, ini ilmu hukum. Yang berhak membuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Inisiasinya boleh dari pemerintah, boleh dari DPR. Bagaimana prosesnya? Ayo, membuat undang-undang itu prosesnya bagaimana? Rancangan. Ya, rancangannya dimulai dari apa? Kajian Dalam konteks akademiknya dinamakan apa itu? Di dalam peraturan perundangannya ada naskah akademiknya. Ya, siapa yang membuat naskah akademik itu? Kalau inisiasinya dari pemerintah, maka dibuatlah pemerintah bersama para ahli. Kalau diinisiasinya dari DPR, dibuatlah oleh DPR bersama dengan para ahli. Setelah ada naskah akademik, kemudian proses selanjutnya ada apa? Setelah ada naskah akademik, ada keterlibatan publik kalau ning undang-undang dasar itu. Keterlibatan publik itu ya public hearing. Apa jenenge Pak? Jalur pendapat masyarakat itu konsultasi. bukan konsultasi kepada
nek meh gawe undang-undang undang stakeholder di jak diskusi itu loh. Nek bahasa London ini public hearing itu loh. Itu wajib dilaksanakan. Public hearing itu wajib dilaksanakan dalam ketentuan pembuatan peraturan perundangan. Undang-undang Cipta Kerja dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah public hearing-nya tidak memenuhi ketentuan perundangan. Salah duanya alasan konstitusionalnya Mahkamah Konstitusi adalah Indonesia, aturan untuk membuat peraturan perundangan itu di Indonesia tidak mengenal omnibus law. Itu. Nah, makanya kemudian menjadi pertimbangan untuk menolak. Nah, kembali lagi setelah public hearing, kemudian dibahas di Pokja DPR, kemudian disahkan di paripurna. Itu syarat pembuatan peraturan perundangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi? Itu bayangan saya itu waktunya lama. Saya ngomong menambahi hukum acara biar kawan-kawan kalau sudah paham politik hukum, perjalanan peraturan perundangannya seperti ini, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, itu kita harus belajar soal hukum acara. Kalau sudah tahu politik hukum, tahu politisasi hukum, kemudian belajar hukum acara, maka teman-teman setelah tahu di mana ada celah inkonstitusionalnya, di mana ada celah politisasinya, pidananya, maka teman-teman akan mengetahui, oh aku kudu ini. Nek sampean sebagai anggota nggak iso, setidaknya dalam rapat Pak Manta, iki berdasarkan hukum acara terkait dengan politisasi hukum ini, politisasi peraturan perundangan ini, maka saya minta Pak Manta untuk menuju ke pengadilan ini. Gambaranku ngono. Nah, cuman aku dikasih waktu sak jam toh. Mungkin karena kalau tambah hukum acara, bayarnya tambah meneh. Mungkin. Gitu, monggo kalau ada yang tanya. Ada hukum acara, makanya tadi saya bilang harusnya masuk bersambung dengan hukum acara. Nah, gambaran saya tadi saya ngobrol sama Mas Haji, Mas, nek awak dhewe mulai ini jam 2, aku ngisi 2 jam, sing tak sampaike apa ya, nek tak singkat-singkat ki ra enak, aku malah dadi pokok kabeh. Pemahaman kalau nggak lengkap kan malah tambah pokok. Gitu. Nah, gini Pak, itu ada hukum acaranya Pak. Kita memang tidak mengetahui bahwa perusahaan itu rugi atau tidak. Kapan dan di mana kita bisa meminta itu? Nah, itu namanya hukum acara. Kapan dan di mana? Kalau kita ketemu dengan perusahaan, jenengan minta pada saat berbicara soal ini perusahaan saya rugi, saya mau PHK kalian, saya mau tutup ini perusahaan. Mana bukti ruginya? Boleh nggak perusahaan tidak memberi? Boleh nggak? Boleh. Karena di situ bukan ruang untuk kita memberikan bukti atau data apapun. Gak punya kewajiban Pak, pengusaha. Nah, kapan itu ada mekanisme penyelesaian hubungan industrial di pengadilan? Nah, maka ketika perusahaan mengatakan rugi atau setidaknya sampai di mediasi lah, sampai di mediasi itu sudah masuk dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, maka di situ kita berhak untuk meminta, mediator berhak untuk menanyakan bukti kerugiannya. Kalau kita sudah menanyakan dan mediator melarang atau bahkan tidak ikut menanyakan, maka mediator ini berdasarkan hukum bisa jenengan laporkan kemana? Pengadilan hubungan industrial. Ini PNS loh.
pengawas ketenaga kerjaan. PNS-nya Disnaker loh. Pengawas tenaga kerjaan. Panwas. Dengan laporkan kemana? Laporan mau masuk pengadilan. Pengawas tenaga kerjaan. Panwas naker. Ini mediatornya, Mediator. bukan masalahnya yang saya tanyakan. Kalau mediator itu tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada, maka mediator itu bisa dilaporkan kemana? Sebagai PNS. Sing menegakkan hukum kedisiplinan PNS itu apa? Ombudsman. Bika Badan Kepegawaian Daerah. Nah, itu namanya kita belajar hukum acara, Pak. Setiap orang yang menjadi penegak hukum, dia ada lembaganya untuk mengawasi, ada lembaganya untuk mengadili. Bagi dua bayarnya larang. Era gratisan. Nah, maka pertanyaannya panjenengan, bagaimana Pak? Kalau kita paham hukum acara, maka disitulah saat sudah masuk dalam proses beracara, disitulah kewajiban para pihak untuk menunjukkan bukti. Kalau tidak bisa membuktikan, maka alasan mereka itu batal, dalil mereka itu ditolak. Itu Pak, jawabannya gampang kalau tahu hukum acara. Tak jawab singkat yo mau ngene. Lah aku orang ngerti untuk membuktikan gimana. Nek dia gak gelem ngekeki ya apa? Jaluk ning ngarepe hakim, Pak. Jaluk di depan penegak hukum. Maka ketika dia tidak memberikan data atau bukti di depan penegak hukum, maka dalil kita jelas berdasarkan hukum acara bahwa alasan dia rugi itu tidak terbukti. Maka saya mohon kepada penegak hukum atau pada hakim untuk menolak permohonannya. Kan gitu kira-kira Pak. Itu masuk hukum acara. Ini larang. Iya. Ini lagi sini loh Pak. Bisa pakai. Kurang kuat bayar. Mau ngikirin itu gratis loh Nang. Yo makanya sih tok. Monggo yang lain. Jadi intinya semua persoalan yang kita hadapi itu termasuk kita berbicara tadi politik hukum dan politisasi hukum itu kalau kita tahu hukum acara, kalau di Kota Semarang sudah hampir semua ketua PK ya Pak mengikuti pelatihan hukum acara. Itu memudahkan untuk kita berpikir mencari solusi. Kalau kita paham hukum acara itu, gimana? Tertarik, tapi nggak cukup kalau cuma 1 jam. Saya menjelaskan hukum acara itu minimal 4 jam baru tuntas. Loh iya bener. Kita ngomong soal pengadilan aja ya misalnya. Ini sedikit nambahin nggak apa-apa ya Pak ya? Iya. Kita ngomong soal pengadilan. Di Indonesia pengadilan ada berapa? 4. Di Indonesia pengadilan ada berapa? Banyak apa weh? Apa weh? Apa weh ayo? Pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan ada itu tahap itu tingkatan. Pengadilan negeri, pengadilan agama, PT-UN, PHI, Tata Niaga, pengadilan militer, pengadilan pajak, pengadilan HAM, pengadilan anak, itu ada hukum acaranya. Nah yang dimaksud hukum acara setiap pengadilan itu adalah pengadilan itu berhak mengadili masalah apa. Setiap pengadilan itu duwe hak mengadili dewe-dewe. Itu punya hak mengadili sendiri-sendiri. Kenapa kemudian pengadilannya banyak?
Contone mesti jawabnya iso kabeh. Nek jenengan ada masalah di perusahaan, upaya jenengan tidak dibayar sesuai dengan UMK, kurang dari UMK, hukum acara yang jenengan pahami, jenengan harus kemana? Jadi sebentar, hukum acara itu adalah di mana keadilan ini harus kita perjuangkan. Di mana keadilan ini harus kita tuntut. Di mana hak kita ini harus kita perjuangkan. Itu namanya hukum acara. Nah, pertanyaan saya, nek upaya jenengan tidak dibayar sesuai dengan UMK, itu sampai hukum acaranya kemana? Ya kalau atasannya tetap, wah saya tetap nggak mau bayar. Terus jenengan kemana? Nah, iki aku ngerti, pasti jawabannya dia nakal. Saya tak arani mu iso kabeh mu lho, itu jenengan bener. Kuwi bener ora salah. Tapi kuwi bener ora salah, tapi ora bener. Ora pas. Ora pas ning ndi? Saiki nek disnaker kan ana kotake wakeh to kuwi. Terus ning bagian opo kowe? Moromu kuwi. Dikeki uang makan utawa sampean di PHK tidak pesangonnya tidak sesuai kemana? Ke disnaker ning nggone ruangan apa? Di mana? Di bagian disnaker di bagian Hakim. HI, hubungan industrial. Kan ning nggone disnaker ki ana pengawas, ana bagian hubungan industrial. Nek ning nggone pengawas kuwi sampean melaporkan hal-hal apa pengusaha yang tidak sesuai dengan yang tidak melaksanakan undang-undang. Jadi nek ana pelanggaran perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, aja mbok gawa ning HI. Ibaratnya ning nggone pengadilan sampean gugatane di NO ditolak karena pengadilan itu mempunyai kewenangan yang berbeda-beda tadi. Ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Bingung meneh to sampean. Makanya sinau hukum acara tak jelas sing detail. Itu. Nah, bisa enggak kalau ada masalah ketenaga kerjaan di perusahaan kemudian jenengan langsung gugat yang pengadilan? Kan katanya ada pengadilan hubungan industrial tuh. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Kalau menurut saya tidak bisa. Karena berdasarkan hukum acara, penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu harus dimulai dari pembicaraan di tingkat bipartit. Bipartit tidak menemukan titik temu ke mediasi. Mediasi selesai, masing-masing pihak ada yang kurang setuju dengan hasil mediasi, baru kemudian ke PHI. Nah, kenapa dikatakan tidak bisa? Karena ketika kita mengajukan gugatan ke PHI, itu salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah risalah bipartit dan Mediasi. anjuran Mediator. mediator. Mediasi mediator itu beda. Anjuran mediator. Tanpa ada anjuran yang dengan bawa, maka hakim mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 tahun 2004, nomor 2 tahun 2004, jenengan belum melaksanakan ketentuan soal hukum acara PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Ini penting loh Pak. Ayo. Kalau bayar sedikit merah belum. Ini mobilnya yo tadi. Adili perselisihan hak itu pengadilan apa? Pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial itu kewenangannya apa? 1. Mengadili sengketa perselisihan hak. 2. Mengadili sengketa perselisihan kepentingan. 3. Mengadili sengketa antar serikat. 4. Mengadili sengketa pemutusan hubungan kerja. Berarti nek sampean di PHK ora dikai sangu itu termasuk sengketa PHK. Sengketa pemutusan hubungan kerja. Nah di dalamnya sengketa hubungan kerja itu ya iso masalah pesangon sing ora dikai atau pesangon dikai tapi tidak sesuai dengan aturan atau tidak menerima alasan PHK-nya. Ini jenenge belajar hukum acara. Setelah tahu hukum acara, belajarnya nanti praktek beracara. Jadi tahu hukum politik hukum, tahu politisasi hukum, tahu hukum acara, kemudian bagaimana kita beracara. Ben kula mboten payu. Jenengan isi ora ben. Pengacarane kan ora payu. Itu makanya kemudian kalau kita berbicara setiap pengadilan itu memiliki kewenangan masing-masing. Selain ke PHI kemana? Nek sampean di PHK ora dikai sangu. Berdasarkan hukum tadi ning ndi? Mesti ra tau maca undang-undang cipta kerja. Aku ya ora tau maca. Ning polisi saged mboten, kantor polisi. Nek sampean di PHK ora dikai pesangon, kuwi iso ora sampean laporan polisi? Bisa. Nggak bisa, Pak. Kenapa, Pak? Karena kita Oh, bukan ranahnya. Pernah nggak ada yang membaca undang-undang cipta kerja? Atau pernah nggak yang pernah mendengar di dalam undang-undang cipta kerja sebagaimana pengusaha tidak melaksanakan ketentuan pasal A, B, C, D, F, G, H, I, C, kalau tidak salah ada 9 pasal. Salah satunya tidak memberikan pesangon adalah pidana ketenagakerjaan. Atas perbuatan itu pengusaha dapat diancam pidana. Ini jenenge hukum acara nih, ben ngerti. Jadi ora gone duwe masalah iki disnaker. Polisi. Disnaker. Panut ae. Disnaker. Iya bener disnaker. Ning gone dhewe-dhewe gone iki kudu ngerti. Ning disnaker ki ora bolongan apa wae. Ora kok bolongane ora siji tok. Bolongane ning ora ki akeh. Beke wong dhewe-dhewe. Kok guyul kok. Langsung guyul. Itu di sana itu disnaker ruangannya banyak, tapi punya kewenangan sendiri-sendiri seperti halnya pengadilan. Pengadilan itu banyak, tapi ada kewenangannya sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya di polisi tidak bisa, Pak, bukan kewenangannya.
karena beliau belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh, klaster ketenaga kerjaannya. Di situ pengusaha diancam pidana ketika tidak memberikan uang pesangon. Bahasa di undang-undangnya adalah apabila pengusaha tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan pasal A, B, C, D tadi yang ada, itu salah satunya adalah pasal tentang pesangon, tidak melaksanakan. Ya, tidak melaksanakan. Nanti dalam prakteknya, dalam praktek beracaranya, teman-teman akan berdebat soal pembuktian. Tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan pasal pesangon itu diancam pidana. Nah, kalau kemudian diberikan pesangon tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, apakah masuk dalam unsur? Itu nanti itu namanya nanti praktek beracara masuknya materinya. Karena kalau sudah praktek, maka kita akan berdiskusi, berdebat soal unsur. Kalau hukum acara, kita berbicara soal kewenangannya siapa dan tempatnya di mana. Soal politik hukum, maka kita harus mempelajari perkembangan peraturan perundangan, tahu alurnya sehingga mengetahui perbedaannya. Dengan begitu maka kita akan menuding, tahu arahnya untuk siapa. Kalau kalian tidak bisa memahami dan menghafalkan isi urut-urutan peraturan perundangan yang lama sampai dengan yang terakhir, bagaimana kalian mau mengatakan kalau pemerintah itu berpihak kepada siapa? Nah, kalau jenenge kaya Pak Manta, ngarani pemerintah berpihak kepada pengusaha. Contohnya ndi? Ora iso njelaske sing aturan sing diomongke awak dhewe iki mau. Awak dhewe kan iso. Dhewe ora iso. Harus begitu teman-teman. Sekarang ini paradigmanya sudah berbeda. Peraturan perundangan arahnya sudah kelihatan seperti yang kita diskusikan. Maka kalau pemahaman isi peraturan perundangan yang kita tidak tahu, kalau hukum acaranya kita tidak tahu, dan praktek beracaranya kita tidak tahu, ya kuwi mau masalah demo itu bagus. Kalau niku riyen tukang demo, riyen sakniki nggih tesih. Demo itu salah satu alat untuk berjuang. Tapi kalau kita berbicara soal negara hukum, maka kita yang menuntut hak ini tadi setidaknya harus tahu soal hukum tadi. Hukum acaranya piye, praktek beracaranya bagaimana, politik hukumnya bagaimana, sehingga dalam menghadapi siapapun, apakah itu pengusaha, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, ngomong iki enak, cocote dhewe enak. Gitu. Kok iso ngarani ngene iki lho Pak, lho biyen PHK iki koyo ngene iki tok. Saiki PHK iki iso digelar koyo ngene iki. Itu kita bisa ngomong. Bu, nuwun sewu nggih kula nek matur kadang-kadang keceplosan. Kulino kumpul karo Pak Man. Kula kulino diasok-asoke karo Pak Manta. Dadi kok iso mengadili aparatur negara? Karena yang membuat nomor pencatatan itu kan dari. Nah, nomor pencatatan itu aparatur negara ataukah produk tata usaha? Surat kalau orangnya itu namanya aparatur sipil, berarti di kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri. Kalau masalahnya korupsi, pengadilan, kejaksaan. Sudah berdiskusi dan belajar soal politik hukum, jadi dengan tahu perubahan dan tahu soal politik hukumnya seperti apa, tata cara pembangunan, siapa yang memiliki pengaruh dan kewenangan. Ya, dalam politik, dalam hukum itu, saya ini penutupnya nanti ada rangkaiannya. Dalam hukum, ya, kalau kita mengacu kepada pendapat para ahli, di situ ada wong kan do ngomong, wah mafia hukum. Nggih betul.
termasuk jenengan yang menggerpong darah mafia hukum. Sebenarnya dalam prakteknya, sebenarnya tidak hanya mafia hukum. Ya, di situ ada politik hukum, ada mafia hukum, ada industri hukum. Politik hukumnya sudah ya kita tadi diskusi. Politik hukumnya. Nah, mafia hukum itu apa? Ya mafia hukum itu adalah orang-orang yang menjadi bahasanya Pak Mantam maklar memang antara kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum untuk bagaimana membeli hukum, mempolitisasi hukum, itu namanya mafia hukum. Tapi juga ada industri hukum. Industri hukum itu biasanya muncul dari putusan-putusan pengadilan. Contohnya, karena kita di ketenaga kerjaan, saya mengambil contoh yang ada di ketenaga kerjaan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, ya, dan harus dilaksanakan. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya salah satunya adalah mengadili undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, tapi jenengan kalau ingat putusan Mahkamah Konstitusi, kita menguji karena dianggap membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi yang diputuskan oleh hakim itu adalah memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki. Diberi waktu 2 tahun. Kalau kita merunut putusan Mahkamah Konstitusi, putusannya itu hanya ada 2. Menyatakan undang-undang ini konstitusional. Yang kedua, menyatakan undang-undang ini inkonstitusional. Tapi iki ono putusan Mahkamah Konstitusi orang mengatakan inkonstitusional ditambah bersyarat. Syaratnya diperbaiki 2 tahun. Itu namanya industri hukum. Industri hukum salah satunya. Tapi banyak yang lain. Kok sampean malah tambah mumet. Kena siji tok wae wis mumet. Nah, kawan-kawan, sebenarnya apa yang kita diskusikan, apa yang kita pahami soal politisasi hukum, jangan lupa subscribe, like, dan komen, guys. Ya, sebenarnya kita tidak lepas dari, kalau kita mau melakukan advokasi, ya kita tidak lepas dari politik apa yang akan kita bangun. Ya, ini nun sewu, saya rada menyimpang dari materi saya, tapi ada kaitannya dengan bagaimana ke depan serikat pekerja itu berjuang dan bergerak. Nah,